Cindy akan membahas satu alur film yang berjudul Kiss Me at the Stroke of Midnight yang dirilis pada tahun 2019. So, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja yuk. Di awal film diperlihatkan seorang gadis SMA yang bernama Hinana Hanazawa, seorang gadis yang sangat polos. Saat itu semua orang sedang mengagumi seorang aktor dari mantan anggota boyband. Tapi nih, karena Hinana terlalu polos, jadi dia nggak tahu tentang pria tersebut. Saat ini Hinana hanya fokus pada sekolahnya. Setiap hari dia selalu bangun pada jam 5 pagi. Dia juga tidak lupa untuk menyiram tanaman dan membantu orang tuanya menyiapkan sarapan. Dia juga membantu mengurus adiknya yang masih kecil. Suatu malam, Hinana yang sedang membaca sebuah dongeng Cinderella untuk adiknya menjadi berharap kisah cintanya sama seperti sebuah dongeng itu. Kemudian Hinana melihat seorang aktor pria yang ada di TV. Karena ketampanan pria itu, Hinana jadi sangat menyukai pria tersebut. Lalu Hinana menanyakan aktor tersebut pada teman sekelasnya yang bernama Isoyama Hikaru. Hikaru yang juga merupakan fans berat dari sang aktor mengatakan bahwa aktor tersebut akan melakukan syuting di sekolah mereka untuk beberapa hari ke depan. Hikaru juga mengatakan bahwa proses syutingnya nanti akan melibatkan beberapa murid di sekolahnya. Mendengar hal itu, Hinana menjadi sangat senang karena bisa melihat langsung aktor idolanya. Keesokan harinya, Hinana dan Hikaru diminta untuk membantu kru di sana. Kemudian dengan tidak sengaja, Hinana bertabrakan dengan sang aktor tersebut. Hinana hanya terdiam saja saat melihat sang aktor yang bernama Kaede Hayase tersenyum padanya. Lalu saat Hinana berada di luar, dia melihat Hayase yang memperhatikan bokong para gadis yang ada di sana. Kaget mengetahui kelakuan Hayase malah membuatnya terjatuh, yang membuat Hayase juga melihat bokongnya Hinana dan mengaguminya. Hinana yang malu pun langsung secepatnya pergi. Keesokan harinya dia masih tidak percaya dengan kelakuan Hayase, hingga dia mengukur bokongnya untuk memastikan apakah itu mimpi atau bukan ya. Saat ibunya mendengar perkataan Hinana, ia langsung mengalihkan pembicaraannya dan dia juga meminta izin kepada ibunya untuk keluar menonton film di bioskop. Tetapi dia datang terlalu cepat. Di sana Hinana melihat seorang anak kecil yang membawa boneka beruang. Karena teringat oleh adiknya yang menginginkan boneka itu, Hinana langsung pergi ke sebuah mesin capit boneka dan langsung memainkannya. Beberapa kali percobaan dia lakukan selalu gagal. Hingga di kesempatan yang terakhir, datang seorang pria memberitahukannya agar bisa mendapatkan boneka tersebut. Hinana langsung menurutinya dan berhasil mendapatkan boneka itu. Saat dia menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih, dia pun kaget karena orang itu adalah Hayase. Hinana langsung berteriak menyebutkan namanya yang membuat orang-orang langsung mengetahuinya. Mereka pun langsung lari dari tempat itu. Hinana sangat kebingungan karena Hayase menggandeng tangannya. Dan kemudian mereka mulai ngobrol hingga Hinana mengetahui hobi unik Hayase. Hinana pun teringat bahwa dia akan pergi nonton bioskop. Ia pun berpamitan untuk pergi. Namun saat berlari sepatunya malah rusak. Tapi Hinana tidak mempermasalahkannya dan tetap pergi meninggalkan Hayase. Sesampainya di dalam bioskop, Hinana terus teringat saat Hayase menggandeng tangannya dan memutuskan untuk tidak mencuci tangannya selamanya. Tiba-tiba terlihat Hayase juga berada di bioskop itu. Hinana kembali terkejut. Hayase menanyakan apakah Hinana suka film romantis. Awalnya Hinana tidak mengakuinya. Namun setelah film selesai, Hinana terlihat menangis dan langsung mengakui bahwa dia sangat suka sekali dengan film romantis. Ia juga mengaku bahwa ia sangat ingin merasakan jatuh cinta dan mengalami kisah cinta seperti dalam dongeng. Mendengar hal itu, Hayase langsung memintanya melepaskan sepatu dan langsung memberikan sepatunya untuk Hinana pakai serta berpamitan. Besok harinya, Hayase datang ke sekolah Hinana. Karena kedatangannya, semua orang langsung heboh dong. Di sana, Hayase langsung menghampiri Hinana untuk mengembalikan sepatunya yang sudah diperbaiki. Bahkan dia juga memakaikannya. Saat itu di dalam hati Hinana sangat merasa senang. Karena dia merasa di hadapannya ada seorang pangeran seperti dalam dongeng. Lalu terlihat Hinana berlari mengejar Hayase dan mengembalikan sepatu miliknya yang kemarin.
Tingkahnya yang lucu membuat Kayase tertawa dan dia langsung menulis nomor teleponnya di tangan Hinata. Saat itu Kayase meminta agar Hinata memberitahukan namanya. Pada malam hari, Hinata mencoba menelepon Kayase, tapi ternyata nomornya sudah tidak aktif. Dia pun merasa telah dikerjai oleh Kayase. Di lain hari, Kayase yang melihat Hinata sedang berjalan pulang, langsung mengejarnya dan mengajaknya ngobrol. Dia mengatakan bahwa selama ini dia menunggu telepon dari Hinata. Hinata mengatakan bahwa dia udah telepon beberapa kali, tapi nomornya nggak bisa dihubungin. Saat ia menunjukkan buktinya, Kayase mengatakan bahwa itu adalah nomornya yang lama. Namun saat dia akan memberikan nomornya yang baru, Hinata langsung ambil HP-nya dan berkata pada Kayase untuk berhenti mengerjainya. Saat Hinata pergi, Kayase kembali mengejarnya dan dia langsung menciumnya. Hinata menjadi panik. Lalu Kayase mengatakan bahwa selama ini dia juga ingin tahu namanya. Lalu Hinata pun menyebutkan namanya. Setelah mengetahui namanya, Kayase langsung mengajaknya berpacaran. Keesokan harinya, Hinata dijemput oleh Kayase dan mengajak pergi ke apartemennya. Sesampainya di sana, Hinata kembali terkejut karena apartemennya sangat besar. Di sana, ia melihat koleksi film Kayase. Kemudian Kayase memperbolehkan Hinata untuk menonton film apa saja yang disukai. Mereka akhirnya menonton film romantis. Karena adegannya sangat romantis, Hinata sampai gak kuat lihatnya. Tiba-tiba aja Kayase menyandarkan kepalanya di bahu Hinata. Melihat Kayase tertidur, ia mencoba untuk menyentuhnya. Tapi nih, tiba-tiba Kayase langsung menyerangnya di sofa. Awalnya Hinata mengira ia akan melakukan mantap-mantap. Tapi Kayase hanya menatapnya saja. Tak lama kemudian manajernya datang dan memergoki mereka. Kayase langsung mengatakan bahwa wanita itu adalah pacarnya. Saat itu manajernya menjadi panik karena melihat wanita bersama Kayase. Ditambah lagi nih usianya masih 16 tahun. Lalu manajernya menasihati Kayase. Manajernya tidak ingin nama Kayase menjadi kotor dengan gosip yang akan beredar nantinya karena ketahuan berpacaran dengan wanita yang masih di bawah umur. Posisi Kayase saat ini sangatlah penting karena dia telah mendapatkan peran di sebuah sinetron. Keesokan harinya, Hinata terlihat sangat senang dengan kedekatannya bersama Ayase. Bahkan, ia mendapatkan pesan dari Kayase yang mengatakan bahwa untuk sementara waktu, kita nggak bisa ketemu dengan adanya syuting tersebut. Membaca pesan itu, Hinata pun jadi sedih. Di sisi lain, Hikaru mulai curiga dengan tingkah laku Hinata. Di sini juga terlihat seorang pria yang bernama Akira, yang merupakan teman masa kecil Hinata. Sebenarnya sih dia menyukai Hinata, tapi dia nggak berani mengungkapkan perasaannya. Suatu hari Hinata sedang membantu Akira di toko bunga milik orang tuanya. Ia mencoba mengungkapkan perasaannya, tapi Hinata malah menganggapnya sebagai sebuah candaan. Kemudian Akira mendapatkan pesanan dari telepon untuk mengirimkan bunga ke lokasi syuting. Saat itu dia meminta Hinata untuk mengirimkannya. Sesampainya di lokasi syuting, Hinata tidak mengira bahwa ternyata Kayase ada di sana. Hinata terlihat menangis saat melihat akting Kayase yang sangat romantis. Kayase yang melihat Hinata langsung bergegas menghampirinya. Tapi Hinata malah langsung pergi yang membuat Kayase mengejarnya. Lalu mereka pun ngobrol. Di sana Hinata meminta maaf karena dia tidak bermaksud untuk mengganggunya. Dia juga mengatakan bahwa dia hanya membantu temannya untuk mengantarkan bunga yang dipesan. Kayase yang melihat Hinata menangis juga meminta maaf karena dia telah menunjukkan sesuatu yang tidak layak di depannya. Hinata yang mengetahui Kayase telah salah paham pun menjelaskannya. Hal itu membuat Kayase menjadi lega. Hinata juga mengatakan bahwa dia hanya ingin ciuman pertamanya adalah Kayase. Kayase pun langsung mendekatinya dan menggigit lembut hidungnya sebagai segel agar Hinata tidak disentuh oleh pria lain. Kayase juga jadi ketawa melihat kepanikan Hinata. Di samping itu, ternyata wanita yang menjadi lawan main Kayase yang bernama Su melihatnya dan menjadi sangat kesal. Setelah itu Kayase kembali mengajak Hinata untuk berkencan. Tapi ia tidak bisa karena hari ini dia sudah ada janji untuk merayakan ulang tahun Akira. Ditambah lagi semua keluarganya sedang pergi ke rumah neneknya. Sementara itu Akira dan Hikaru sudah ada di depan rumah Hinata. Hikaru berencana akan meninggalkan mereka berdua agar Akira bisa kembali mengungkapkan isi hatinya.
Namun ternyata di dalam rumah Hinana sudah ada Kayase yang membuat mereka akhirnya merayakan ulang tahun Akira berempat. Saat Hinana dan Hikaru pergi, Kayase menjadi tahu jika Akira juga menyukai Hinana. Setelah semua selesai, Hinana mengantarkan Kayase pulang. Kayase lalu berkata jika ia merasa tersaingi oleh Akira, karena Hinana sangat dekat dengannya. Kayase juga meminta Hinana untuk kembali kencan dengannya. Keesokan harinya, Hinana kembali datang ke apartemen Kayase dan kembali terkejut karena melihat Kayase tidak menggunakan baju. Ternyata Kayase hanya mengerjai Hinana saja. Lalu terlihatlah Hinana sedang mengeringkan rambut Kayase sambil mendengarkan curhatan Kayase akan film barunya. Dia yang akan menjadi seorang pianis merasa sangat kesulitan untuk belajar. Hinana lalu menasehatinya agar semakin giat berlatih, maka akan semakin bisa memainkannya. Kayase lalu menanyakan apakah Hinana juga berlatih piano. Hinana mengatakan bahwa dulu juga dia berlatih piano, tapi ia berhenti karena biaya dan sungkan dengan orang tua angkatnya. Setelah itu, Ayase memberikan kunci apartemennya dan berkata bahwa dia boleh datang kapan saja. Kemudian saat di sekolah, Hinana mendengar kabar bahwa Kayase pernah berpacaran dengan Su. Dan ia sama sekali nggak tahu mengenai hal itu. Ia pun langsung bertanya kepada Hikaru. Lalu Hikaru mengatakan bahwa 2 tahun yang lalu, mereka memang sempat berpacaran, tapi mereka putus karena keduanya sama-sama sibuk dengan pekerjaannya. Di malam itu, Hinana berniat datang ke apartemen Kayase, tapi ia malah melihat Kayase sedang berciuman dengan Su. Hinana sangat kaget dan Kayase yang mengetahui jika Hinana berada di sana langsung pergi mengejarnya. Kayase berniat menjelaskan semuanya, tapi Hinana sudah terlanjur sakit hati dan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Ayase. Kembali ke apartemen, Kayase menyuruh Su untuk pulang, tapi Su malah ngajak untuk balikan. Di sisi lain, karena kejadian itu Hinana menjadi sangat depresi dan mengurung diri di dalam kamarnya. Ibu Hinana pun memanggil Akira agar bisa membujuknya dan kembali bersemangat. Akira yang tahu kalau Hinana seperti itu karena Kayase, akhirnya menyuruh Hinana berhenti mencintai Ayase dan kembali mengungkapkan perasaannya. Mendengar perkataan itu, Hinana hanya terdiam dan Akira pun langsung pergi meninggalkannya. Saat pulang sekolah, Hinana masih terlihat murung. Kemudian ia bertemu Su dan mereka berdua ngobrol. Di sini Su bilang kalau dia udah balikan sama Ayase. Mendengar hal itu, Hinana malah memuji Su karena dia sadar bahwa dirinya tidak bisa menang melawan Su yang memiliki segalanya. Dengan polosnya, Hinana malah curhat kalau ini adalah pertama kalinya dia merasakan jatuh cinta sama seseorang. Dan hanya dengan Ayase dia merasa sangat bahagia. Karena itu dia tidak akan berhenti untuk mencintainya. Ternyata semua perkataan Su yang aku udah balikan hanyalah kebohongan untuk ngerjain Hinana. Tapi ia gak jadi ngelakuinnya karena Hinana benar-benar sangat mencintai Ayase. Kemudian Hinana pergi ke toko bunga Akira dan meminta maaf karena yang dia cintai hanyalah Ayase. Dia juga tidak mau membohongi dirinya sendiri. Saat kembali ke rumah, Hinana masih terlihat galau. Lalu tiba-tiba Ayase datang ke rumahnya dan menjelaskan semuanya. Dia juga mengungkapkan perasaannya kepada Hinana. Hinana juga meminta maaf karena dia langsung pergi tanpa mendengarkan penjelasan dari Ayase. Dan dia mengatakan bahwa dia juga menyukai Ayase. Mereka lalu berpelukan dan Hinana kembali bahagia. Keesokan harinya, dia kembali berkencan dengan Ayase di sebuah taman hiburan. Tapi saat sampai di taman hiburan, taman itu tutup. Lalu tiba-tiba seseorang yang menggunakan kostum beruang datang dan mengajaknya untuk masuk ke dalam taman. Sesampainya di sana, Hinana bertemu dengan Ayase. Ternyata semua taman hiburan itu sudah disewa Ayase agar publik tidak mengetahui mereka sedang berpacaran. Mereka bersenang-senang di taman itu. Sebelum mereka berpisah, Ayase memberikan hadiah sebuah kalung. Semenjak itu, mereka pun menjadi semakin dekat, dan dekat. Kedekatan mereka ternyata menjadi buah bibir di masyarakat. Saat itu Ayase menjadi sorotan publik. Di media sosial juga banyak yang mengomentarinya. Hinana yang melihat berita itu menjadi panik dan merasa bahwa semua itu adalah kesalahannya. Hinana yang berniat pergi menemui Ayase dicegah oleh ibunya yang sudah mengetahui putrinya berpacaran dengan seorang artis. Hinana lalu mengatakan bahwa semua tuduhan itu salah. Ayase tidak pernah melakukan hal buruk kepadanya.
Dia juga mengatakan bahwa Ayase adalah orang yang sangat baik. Kemudian manajer Ayase datang ke apartemen dan memintanya untuk melakukan klarifikasi di media agar dia bisa memperbaiki citranya sebagai artis. Manajernya juga meminta Ayase untuk meninggalkan Hinana. Tapi Ayase mengatakan bahwa ia benar-benar mencintai Hinana dan hanya dengannya dia menjadi merasa sangat senang. Kemudian Hinana yang mendapat telepon dari manajer Ayase diminta untuk menemuinya. Manajer Ayase pun meminta agar Hinana tidak menemui Ayase lagi karena dia ingin Ayase menjadi aktor yang sukses. Manajernya juga bercerita kalau Ayase sebenarnya tidak pernah mengkhianati grup bandnya. Dia keluar dari grup karena mempunyai penyakit yang membuatnya harus berhenti menyanyi. Setelah itu, Hinana pergi menemui Ayase di bioskop seperti biasa untuk mengucapkan salam perpisahan. Saat itu, Hinana sangat senang karena Ayase adalah orang yang pertama kali membuatnya jatuh cinta. Ayase hanya bisa terdiam, tetapi dalam hati ia sangat hancur. Begitu juga dengan Hinana. Lalu Ayase mulai menggelar konferensi pers. Ia meminta maaf kepada semua masyarakat karena beberapa hari ini dirinya membuat kehebohan. Dia juga mengaku bahwa sebenarnya dia sangat menyukainya. Kemudian dia juga berjanji tidak akan menemuinya lagi dan dia akan fokus dengan pekerjaannya sebagai aktor. Pernyataan itu kembali membuat Hinana bersedih. Ternyata kenyataan hidup tidaklah sesuai dengan cerita yang ada di dalam buku dongeng. Akira yang bersamanya berusaha untuk menenangkan hatinya. Di sisi lain, salah satu anggota grup boyband yang sudah mengetahui fakta sebenarnya datang ke rumah Ayase. Ia berkata, selama ini Ayase selalu menanggung beban masalahnya sendiri. Dan dia juga tidak pernah menceritakannya kepada teman-temannya. Karena itu, teman grup bandnya tidak akan lagi marah dengannya dan akan mendukung Ayase. Singkat cerita, 3 tahun kemudian Ayase sudah sukses menjadi seorang aktor. Bahkan dia juga mendapat sebuah penghargaan di Barcelona. Di apartemennya banyak sekali yang mengirimkan hadiah. Manajernya membuka satu persatu surat dari para fans. Tapi saat itu dia malah menyembunyikan salah satu surat tersebut. Di tempat lain, Hinana kembali aktif untuk belajar piano. Dan setelah itu dia juga bertemu dengan Akira. Karena hari ini Hinana sedang ulang tahun. Akira lalu memberikan hadiah sebuah tiket bioskop. Hinana sangat senang karena itu adalah film kesukaannya. Kemudian terlihat Ayase yang sedang merayakan kesuksesannya. Semua teman-teman grup bandnya juga menghadiri pesta itu. Lalu manajernya datang menemuinya dan memberikan sebuah surat kepadanya. Surat itu ternyata berisi sebuah tiket bioskop dan berisi sebuah catatan yang ditulis oleh Akira bahwa dia harus segera menemui Hinana di bioskop. Setelah membaca surat tersebut, Ayase langsung bergegas pergi menemui Hinana. Di samping itu, Hinana yang sudah di bioskop menjadi bingung karena tiba-tiba aja Akira nggak bisa datang untuk menemaninya. Sebenarnya di hari ulang tahun Hinana, Akira ingin memberikan hadiah paling spesial untuknya. Akira yang sadar bahwa Hinana tidak mungkin mencintainya, jadi dia berusaha untuk menyatukan Ayase dan Hinana kembali. Saat Ayase sampai di bioskop, ternyata nggak ada orang di sana sama sekali. Sehingga membuatnya jadi putus asa. Ayase lalu berjalan pulang, tapi tiba-tiba Hinana juga berjalan di belakangnya. Mereka berdua sama-sama kaget karena mereka kembali bertemu setelah 3 tahun perpisahan. Hinana terlihat sangat senang sekali. Setelah itu, Ayase langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya dan memberikan hadiah sepasang sepatu yang indah kepadanya. Di akhir film, terlihat jika Ayase kemudian melamar Hinana dan Hinana pun langsung menerimanya dengan hati yang senang. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.